Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada dalam acara Tausiah Ramadan, di mana pada sore hari ini saya bersama dengan Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, di mana beliau adalah Kepala KUA dari Sempu Banyuwangi. Pemirsa, mengenai surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang menjelaskan tentang perintah untuk berpuasa, di mana dalam bahasa Arab, puasa berasal dari kata saum atau siam yang artinya menahan. Dan untuk mengetahui seperti apa terkait dengan pembahasan saum atau siam lebih lanjutnya, kita akan berbincang dengan Bapak Kiai Haji Abdul Aziz selaku Kepala KUA Sempu Banyuwangi. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiya ba'da amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh para alim, para kiai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita dapat berkumpul alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, pada sore ini saya ingin membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Para pemirsa yang berbahagia, dalam ayat ini pertama disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam bahasa Arab ada huruf nida ya ayyuha, ada munada alladzina amanu. Di dalam Al-Quran seruan ya ayyuhalladzina amanu itu disebut sebanyak 89 kali. Jadi seruan ya ayyuhalladzina amanu itu disebut 189 kali di berbagai surat dan ayat. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Itu disebut di surat Al-Baqarah ayat 153. Ada lagi Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ada juga disebut dalam Ali-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ada juga disebut dalam surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada lagi dalam An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu
la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Ada juga Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Dan lain sebagainya di dalam Al-Quran disebut 89 kali seruan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam bahasa Arab ketika menyebutkan ya, kemudian munadanya ini ada al atau isim ma'rifat al, maka ya itu ditambah ayyuha. Kalau berupa isim nakirah tidak ditambah ayyuha. Makanya tadi itu ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu. Alladzi ada alnya. Dalam bahasa Arab kalau isim ma'rifat ditambahi al. Contoh tilmid jadi at-tilmid. Maka seruannya ya ayyuhat tilmid. Kalau tidak ada al, tilmidun ya tilmid. Begitu juga dalam Al-Quran yang isim ma'rifat menggunakan al, maka seruannya menambah ayyuha. Di dalam Al-Quran alladzina amanu pasti diawali ya ayyuha. Termasuk an-nas, ya ayyuhan nas, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang berbahagia, kenapa ditambah ya ayyuha dalam ya ayyuhalladzina amanu? Seorang mufassir bernama Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, yaitu menandakan jauh. Karena jauh, alladzina amanu dianggap jauh. Maka supaya dekat ditambah ayyu. Kemudian dianggap dekat, jauh dan dekat, alladzina amanu itu dianggap seakan-akan tidur, terlena. Maka ditambah huruf ha. Jadilah ya ayyuha. Ya ayyuha. Ha itu dalam bahasa Arab disebut tanbih, sebuah peringatan. Artinya apa? Panggilan kepada orang-orang yang beriman itu supaya apa? Supaya jenggirat tangi, supaya bangun untuk melaksanakan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjelaskan dalam tafsir itu, dalam tafsir Ar-Razi itu disebutkan di dalam ya ayyuhalladzina amanu itu ada 3 jenis nida. Pertama, nida'un nafs, yaitu ya. Yang kedua, nida'ul qalb, yaitu ayyu. Dan yang ketiga, ha, disebut nida'ur ruh. Jadi nida'ul qalb, nida'un nafs, dan nida'ur ruh. Panggilan jiwa, panggilan hati, dan panggilan ruh. 3 ini melekat di dalam diri seorang yang beriman. Alladzina amanu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memanggil seruan-seruan, perintah-perintah dalam Al-Qur'an itu menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Para pemirsa yang berbahagia yang saya hormati, itulah pembahasan tentang ya ayyuha. Kemudian munadanya alladzina amanu. Di dalam ayat ini kemudian disambung kutiba alaikumusiyam. Jadi seruan di sini seruan apa kepada orang yang beriman? Seruannya adalah kutiba alaikumusiyam. Yaitu diwajibkan berpuasa. Apa itu kutiba dan apa itu arti dari kutiba? Insya Allah setelah jeda berikut ini.